Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Astri Agustin. Saya sebagai moderator dan juga ada Muhammad Kafi sebagai pemakalah dan juga ada Mbak Ulaya Nur Rahmat sebagai pemakalah. Kami dari kelompok 4 yang akan membahas mengenai perkembangan dan pertumbuhan awal pembentukan manusia. Yang pertama ada pertumbuhan dan perkembangan pada masa prenatal. Di sini dijelaskan kalau pertumbuhan dan perkembangan memiliki arti yang berbeda. Arti dari pertumbuhan sendiri adalah growth yang berpotensi pada aspek fisik seperti berat badan, bentuk tubuh, dan lain-lainnya. Sementara perkembangan adalah developmental, yakni perkembangan yang orientasinya pada faktor mental, kejiwaan, atau psikologi. Selanjutnya juga dijelaskan tahap perkembangan prenatal. Yang pertama ada fase germinal, merupakan fase yang terjadi 2 minggu pertama setelah proses pembuahan. Yang kedua ada fase embrio, merupakan perkembangan yang terjadi 2-8 minggu sejak pembuahan. Yang ketiga ada fase janin, merupakan fase perkembangan sebelum kelahiran yang dimulai 2 bulan setelah pembuahan dan umumnya berlangsung 7 bulan. Selanjutnya juga dijelaskan mengenai periodisasi masa prenatal dalam Islam. Menurut para ahli psikologi Islam, masa prenatal terbagi beberapa tahap sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 2-14 yang artinya sebagai berikut. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpalan darah. Lalu segumpalan darah itu kami jadikan segumpalan daging. Dan kemudian daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Tahap-tahap perkembangan masa prenatal berdasarkan Al-Quran seperti yang dijelaskan pada ayat di atas dapat diuraikan lebih jelas sebagai berikut. Yang pertama ada tahapan sulatin mintin seperti tanah, yaitu pada tahapan ini menjelaskan bahwa manusia makan dari hasil bumi dan ketika saripati tanah masuk ke dalam tubuh manusia, saripati itu lantas menjadi awal pembentukan nutfah di dalam sel-sel reproduksi. Yang kedua ada tahapan nutfah air mani. Kata nutfah seringkali diartikan dengan air mani atau setetes mani. Kata yang biasa digunakan adalah hampir serupa dengan nutfah adalah nutfain amsyaj atau setetes mani yang bercampur. Ini berarti pencampuran 2 nutfah atau benih, yaitu dari laki-laki sperma dan dari perempuan sel telur ovarium. Nutfah juga disebut sebagai air yang hina, ma'in mahin, Quran surah Al-Mursyalat 20, atau air yang terpancar, ma'in dafiq, Quran surah At-Tariq 6. Yang ketiga, di sini dijelaskan tahap alaqah, bentuk praembrionik setelah pencampuran zoetma dan ovarium. Jadi di sini itu menjelaskan setelah 5 jam dalam bentuk zigot, kemudian zigot tersebut membelah diri tanpa merubah ukuran dan bergerak melalui tabung yang menghubungkan indung, telur, dan rahim. Zigot selanjutnya menempel di dinding rahim. Zigot tahap menempel pada dinding rahim dan tumbuh hingga hari ke-15. Yang keempat ada tahap Yang keempat ada tahap mudghah, yaitu embrio berupa bentuk dari tahapan alaqah ke permulaan tahapan mudghah pada hari ke-24 atau 26. Tahapan mudghah ditandai dengan bermulanya pertumbuhan pembiakan sel yang luar biasa. Segumpalan daging ini terdiri dari sel-sel atau jaringan-jaringan yang sudah mampu yang belum mengalami diferensiasi. Pada minggu kelima, jantung mulai berdetak. Embrio juga sudah mengembangkan plasenta, bentuk tubuh tabung yang masuk ke dalam dinding rahim dan mengalirkan oksigen serta makanan dari arah
dari darah ibu ke tubuh janin. Tahapan Modega berakhir pada minggu ke-6, kurang lebih pada hari ke-40 ya teman. Yang kelima di sini juga dijelaskan tahapan ide zaman ya. Tahapan pembentukan tulang ini jelas sangat penting. Dimulai dengan pembentukan seperti daging atau permen karet dengan lengkungan dan tonjolan seperti digigit masa mudghah. Dengan cepat perubahan menjadi suatu dengan bakal orang yang mulai nampak. Walaupun bentuk manusia belum kelihatan secara jelas, kemudian dalam waktu singkat beberapa hari pada akhirnya minggu ke-6 terbentuk tulang yang kemudian berubah secara teoretis menjadi mirip manusia. Pada minggu ke-7, bentuk manusia semakin nyata dengan permulaan pembentukan kerangka. Masa ini sekitar hari ke-40 hingga 45. Terus di sini juga dijelaskan ada tahapan Rahman, yaitu dengan selesainya masa pembulatan tulang dengan lam, otot dan daging, bentuk semakin jelas. Otot mengambil posisi di sekeliling tulang di sekujur tubuh. Dengan demikian, kata memberi pakaian kepada tulang yang digunakan dalam Al-Quran adalah tepat adanya. Bagian-bagian tubuh embrio semua terpisah-pisah telah saling berhubung. Seiring dengan selesai fase pembentukan otot, embrio manusia pun mulai dapat digerakkan. Yang terakhir ada tahapan tahap takhaluk, yaitu perkembangan. Pada akhir minggu ke-8, satu fase penting dimulai. Perubahan fase ini jauh lebih cepat ketimbang tahap-tahap sebelumnya. Embrio berubah menjadi makhluk lain saat ukuran kepala, tubuh, kaki, dan tangan mulai mencapai ukuran proporsional. Ini terjadi antara minggu ke-9 dan 12. Pada minggu ke-10, organ kelamin bagian luar sudah terbentuk. Tulang yang semula terdiri atas unsur-unsur lunak berubah menjadi bahan kapur yang keras pada minggu ke-12. Jari kaki dan jari tangan juga sudah dapat dibedakan pada minggu-minggu ini. Berat janin akan meningkat pada minggu-minggu ini, sering berkembang otot dan dagingnya. Pada tahapan ini, semua organ sudah berfungsi. Janin siap untuk hidup di luar rahim sejak berumur sekitar 22-26 minggu, yakni kurang lebih 6 bulan pasca pembuahan. Namun tentunya ini terjadi bila sistem pernafasan dan syarafnya berfungsi normal. Terus selanjutnya di sini ada 3 trimester prenatal. Yang pertama, trimester pertama 3 bulan pertama. Jadi di sini juga saya akan memberikan gangguan pada kehamilan itu ada mual dan muntah, liur melimpah, tekanan pada dada, lemah dan pusing, sariawan, gangguan buang air besar, varises, wasir atau ambien, kejang kaki, dan juga keputihan. Terus ini ya, selanjutnya ada proses perkembangan janin. Yang pertama itu kan menjelaskan bahwa pada minggu pertama sampai minggu keempat itu bakal janin mengalami bentuk fisik, diantaranya zigot yang kemudian membelah diri jadi puluhan sel, dan pada akhirnya bakal janin tersebut berbentuk seperti koma. Nih. Terus tonjolan jantung yang telah terbentuk dalam rongga dada mulai berdetak dan sudah mampu memompa darah ke seluruh tubuh embrio. Minggu ke-4 dan 8 itu menuju usia ke-5. Tulang punggung, sistem dan otak mulai berkembang. Minggu ke-9 mulut dan hidungnya janin saat ini sudah berbentuk dan terlihat jelas. Terus minggu ke-8 sampai minggu ke-12 di sini juga dijelaskan kalau merupakan awal dari trimester kedua sebagai tahapan utama perkembangan janin. Janin sudah biasa membuka dan menutup mulut serta mulai berlatih melakukan gerak menghisap dan menelan.
Berat janin bertambah sampai 65 gram dan panjangnya 10 cm. Tungkai dan lengan terus tumbuh dan panjang janin 39 mm. Minggu ke-10 bagian luar telinga janin sudah nampak, pada kuku jari tangan sudah terbentuk dan sudah mampu menekuk tangannya menjadi setengah kepalan. Bagian luar alat kelaminnya sudah terbentuk. Yang di sini yang tahapan yang selanjutnya minggu 12 sampai ke 16 yaitu dijelaskan lengan, pergelangan dan jari-jarinya sudah dapat ditekuk dan mengepal. Minggu ke-17 bisa menghisap jempol, bobotnya itu sekitar 286 gram. Gigi susu dan tunas gigi sudah berkembang di dalam gusinya. Minggu 16 ke 20 di situ menjelaskan bahwa tumbuh rambut di kelopak mata, alis, dan kulit kepala. Kemudian hampir seluruh sistem di dalam tubuh sudah mulai menjalankan tugasnya termasuk sistem saraf. Alat kelaminnya sudah terbentuk dan berkembang dengan baik. Sel darah putih sudah berbentuk kulit, janin pun sudah menebal dan tidak tembus cahaya. Kemudian bobot sekitar 425 gram dan panjangnya 30 cm. Yang kemudian di sini dijelaskan bahwa minggu 20 sampai minggu ke-24 yaitu detak jantung bayi dapat didengarkan melalui menggunakan stetoskop di perut ibu. Selanjutnya, kelopak mata janin dapat membuka dan menutup. Jantungnya berdetak 150 kali per menit. Otot-otot tubuhnya kian kuat. Bobot janin sekitar 150 gram. Terus pada minggu ke 24 sampai ke 28 kulit dan tubuh janin yang kurus akan nampak berisi. Paru-paru dan otaknya belum berkembang sempurna, namun saraf dan jarinya sudah berfungsi. Pada usia 33 minggu, kuku jari tangan tumbuh sempurna. Nah, kemudian panjang sekitar 43 cm dengan bobot 2 kg. Selanjutnya pada minggu 28 sampai minggu ke-32 itu bayi mulai memproduksi hormon kortison yang mampu menyempurnakan pembentukan paru-paru agar siap bernafas saat dilahirkan. Di akhir bulan, kepalanya umumnya sudah benar-benar masuk ke rongga panggul dan siap untuk dilahirkan. Beratnya 2,75 kg dengan panjang sekitar 45 sampai 50 cm. Nih, pada minggu 36 sama 38 ini udah hampir finalis ya. Pada bulan ini normalnya bayi berada di posisi siap untuk lahir. Vernik yang melindungi kulitnya dari cairan amnion mulai larut. Janin di usia 39 minggu sudah dapat menjalankan fungsi tubuhnya sendiri. Bobot sekitar 3 kg dan panjangnya sekitar 50 cm. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.